Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ucid Channel, oke ya. Ini ya saya akan menayangkan video yang menurut saya eh, sangat mengecewakan sekali terkait statementnya Bang Mahesa ya, yang menurut saya di luar jalur, di pokoknya di luar lah gitu loh. Jadi sangat kecewa saya sama Bang Mahesa karena eh, statementnya beliau itu sangat menyakitkan lah gitu loh tentang negara ini. Oke, saya akan tanyakan videonya ya. Kami orang-orang yang sadar karena gabung dengan Indonesia yang gak ada manfaatnya. Aceh, Papua, Maluku, daerah-daerah sadar. Kita nih ya nggak bangga-bangga amat sih ya, sama Indonesia itu yang nggak bangga-bangga amat. Karena dari dulu juga sebelum gabung, Banten itu sebuah negara, sebuah kesultanan. Saya akan kasih pertanyaan khususnya buat seluruh rakyat Banten. Walau bentuknya pertanyaan, sebenarnya ini adalah pendidikan. Pertanyaannya, siapa yang numpang? A. Banten numpang di Indonesia. B. Indonesia numpang di tanah Banten. Siapa yang numpang? Kasih tahu mereka rakyat Banten. Wis kita bikin kubu sendiri Tengku. Bersatunya bangsa Banten sama bangsa Aceh. Siap. Semoga aja Banten kebagian barokah dari Aceh. Jadi kalau nanti Aceh dipisahin dari NKRI, semoga aja Bangket ikut. Kalau nanti Aceh dipisahin dari NKRI, semoga aja Bangket ikut. Ya udah sekalian nih saudaranya nih Banten juga dilepasin kan gitu loh. Siap, Kak Bungkus. Waspada, telah muncul kelompok separatis yang ingin Banten keluar dari NKRI dengan membawa isu ketidakadilan dan kezaliman pemerintah, isu yang selalu dipakai semua kelompok bugot di setiap zamannya. Pemerintah tidak boleh diam saja dan harus menumpas semua bibit-bibit bugot kepada negara, sekecil apapun kelompok mereka. Kita didik masyarakat agar merdeka ya, merdeka semua. Siap. Siap ya, Siap. kita bangun kekuatan. Siap. Santri ibu kota siap. Siap. Nah, tinggal tuh yang pinter apa cari sponsor, carikan sponsor tuh. Siap merapat kita bentuk kekuatan. Ya. Nanti kita pertemuan lah, wes gitu aja. Tuh. Wes kita bikin kubu sendiri Tengku. Bersatunya bangsa Banten sama bangsa Aceh. Siap. Semoga aja Banten kebagian barokah dari Aceh. Jadi kalau nanti Aceh dipisahin dari NKRI, semoga aja Bangket ikut. Ya udah sekalian nih saudaranya nih Banten juga dilepasin kan gitu loh. Siap, Kak Bungkus. Lawan PIK 2 Gus. Tanah dibeli 25.000 per meter, dijual 25 juta per meter. Apanya tuh? Lau. PIK 2 itu proyek gede-gedean itu. Tanah rakyat dibeli cuma 25.000. Dijual 25 juta per meter. Itu namanya apa itu? Dolim sama rakyat itu. Kenapa Betul, Joko, betul. Lah itu ada peraturan pemerintah, dipaksa sama undang-undang. Bernarasi. Karena rakyat pindah harus lepas melawan dari- itu. Rakyat harus melawan. Itu Imam Embruter itu harus jadi lebih besar dari HRS. Tuh logonya tuh Embruter tuh. Udah banyak yang pakai tuh. Embruter nongol semua komentar, Embruter. Biar kebaca sama Tengku Kori tuh. Itu program pertama apa yang diajar? Yang masalah
edukasi antitesis, kedua Imam edukasi Ubedillah. menjauhkan fanatik. Ya, benar. Imam Ubedillah, benar. Oke, kalau saya Pokoknya kita lebih bela Imam tertarik- Ubaidillah. Kalau saya lebih tertarik ke pick 2-nya itu tadi itu. Itu agenda nanti embruter gitu. Karena itu yang membiayai itu siapa? Kiai Imad itu kan dari situ memang. Ya, bisa jadi. Jadi dalam rekrut jamaah masa ini Tengku fokus di antitesis, saya fokus di pick 2 tapi dalam satu gerbong gitu. Oke, Bahwa siap. nih embruter menunjukkan perjuangan untuk rakyat nih gitu. Kalau mereka yang ngegadoin NASA buktinya pada diem gitu, nggak ngebahas pick 2 gitu, nggak ngebahas limbah, nggak Ya. bicara tentang rakyat gitu loh. Ya barusan sepenggal video dari Bang Maesa dan kayaknya itu ada Teguh Kori di situ membahas tentang PIK 2 yang dibangun di kayaknya di sekitar Banten situ. Saya nggak tahu, saya nggak mau jawab antara Indonesia numpang ke Banten, Banten numpang ke Indonesia. Saya nggak mau jawab. Yang saya tahu bahwasanya Indonesia itu luas dan menyakup beberapa pulau, dan di situ banyak suku-suku. Ketika ada statement seperti itu, wah, kayaknya mau makar ini gitu loh. Ini sudah di luar pembahasan nasab ya. Bang Maesa ini kayaknya melebar kemana-mana. Dan anehnya ketika saya melihat video ini, kayaknya Bang Maesa itu menentang pembangunan PIK gitu loh. Saya nggak tahu PIK itu gimana. Tapi ketika beliau mengomentari tentang statementnya Bang Hercules, ya anehnya di sini gitu loh. Oke, kita akan tunjukkan videonya Bang Hercules ya, dan tanggapan dari Bang Maesa. Kalau saya dan semua kami jajaran negeri, kami mendukung sepenuhnya. Dan saya di sini dari sekjen mengucapkan adik saya pilih kiri dan sekjen PLB Agus, saya anggota tim 17 pada sini. Artinya kita mendukung sepenuhnya. Kita menolak status proyek strategis nasional. Itu alasannya justru seperti yang dikatakan Bang Hercules tadi, bahwa investor pakai duit sendiri, bukan pakai duit negara ngebangun PIK 2, tapi investor langsung sendiri yang menangani. Loh, kalau begitu ya berarti mestinya jadi proyek swasta dong. Kenapa kami meminta perubahan status dari proyek strategis nasional menjadi proyek swasta? Karena agar segala transaksional jual beli tanah, pemilik tanah bisa menentukan harganya. Innamal bay'u an taradin, Bang Hercules. Kemudian yang ketiga, terkait menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan baru statement dan pengakuan Bang Hercules. Lah kan belum tentu terjadi. Loh, tapi jangan buruk sangka dong Maesa. Karena kami rakyat Banten mempertanyakan itu kenapa? Karena banyak pabrik-pabrik pun, jangankan PIK cuma perumahan, pabrik-pabrik yang berdiri di tanah Banten itu yang bekerja itu banyak dari luar Banten. Akhirnya rakyat Banten banyak yang tidak bekerja, masih banyak pengangguran. Kenapa? Karena ada pengkhianat di tanah Banten ini. Siapa pengkhianatnya? Bang Hercules. Mereka yang melakukan pungli.
Jadi kalau ada rakyat Banten mendaftar kerja itu dimintai puluhan juta. Pabriknya tidak ada yang salah karena pabrik tidak meminta. Ada banyak pelaku pungli di Banten. Nah, oleh karenanya, jika Bang Hercules berbicara tentang menciptakan lapangan kerja, maka kita minta 3 hal Bang Hercules dari pemerintah. 1, bereskan pelaku pungli agar rakyat Banten bisa bekerja tanpa bayar. Bereskan, habisi sikap penjarakan pelaku pungli di tanah Banten. Yang kedua, kami minta 30.000 rakyat Banten dipekerjakan di pabrik-pabrik yang sudah berdiri. Buktikan dulu 2 hal ini, agar kami rakyat Banten bisa mempercayai terhadap apa yang Bang Hercules sampaikan. Yang ketiga, hentikan dan stop limbah Indah Kiat masuk di sungai-sungai kami. 2 sungai besar kami dialiri limbah-limbah, sehingga pertanian kami rusak, laut kami rusak, petani tidak bisa menanam padi. Yang kedua, laut-laut empang-empang kami rusak, tidak berpenghasilan. Jadi kalau Bang Hercules ngomong menciptakan lapangan kerja, yang sudah ada dirusak oleh pabrik-pabrik yang berdiri, oknum-oknum pabrik yang berdiri di tanah Banten. Oleh karenanya kami minta 3 hal. Tangkap pelaku pungli, masukkan 30.000 rakyat Banten pekerjakan di pabrik yang sudah ada, dan stop limbah Indah Kiat. 3 hal ini kan akan mengangkat perekonomian. Oleh karenanya jika 3 hal ini terpenuhi, baru kami bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Bang Hercules, bahwa Pak Prabowo dengan pemerintahannya yang baru ini, maaf, dengan kabinetnya, benar-benar melindungi dan mensejahterakan rakyat. Jadi baru kami bisa percaya, oh berarti PIK 2 juga benar-benar bisa mempekerjakan rakyat Banten. Gitu loh, kan yang ribut ini rakyat Banten, karena sudah tidak percaya. Loh, kenapa kami tidak percaya? Mohon maaf Bang Hercules, sudah berapa gubernur di tanah Banten? Adakah yang bisa memberesi limbah? Tidak ada. Adakah yang bisa menghentikan pungli? Tidak ada. Mungkin karena presidennya bukan Pak Prabowo. Mungkin karena partai yang berkuasanya bukan Gerindra. Nah, hari ini kami punya harapan kepada Gerindra dan Pak Prabowo. Tangkap pelaku pungli dan hentikan limbah, dan masukkan 30.000 rakyat Banten yang masih nganggur. 3 poin Bang Hercules. Sebenarnya masih ada sih 1 lagi. Kami tidak mau melihat bendera Tiongkok berkibar di wilayah PIK. Mau PIK berapa kek. Tapi 3 hal ini dulu penuhi, baru kami bisa percaya. 3 hal ini dipenuhi, kami tidak hanya diam, bahkan kami siap mendukung berjalannya PIK 2. Karena kami sudah percaya sama pemerintahan. Gitu. Dan terakhir ini, jujur kami khawatir kepada video Bang Hercules ini. Kenapa? Karena khawatir rakyat salah paham. Karena begini Bang Hercules, kalau Bang Hercules ini menyampaikan sebagai warga negara Republik Indonesia yang menyampaikan pendapatnya, itu berarti hak Bang Hercules, kita menghormati. Yang khawatir itu kami salah paham. Bang Hercules diminta aguan untuk membackingi, untuk melindungi berjalannya proses, untuk menghalau orang-orang yang menolak. Nah, maka kami anggapkan itu ngajak perang namanya. Nah, yang kita khawatirkan kesalahpahaman itu. Sekali lagi Bang Hercules, suara dan pendapat Bang Hercules jika berbicaranya sebagai warga negara Republik Indonesia, itu berarti hak Bang Hercules, dan kami pun berhak menghormati pendapat itu. Tapi yang saya khawatirkan, jika sampai rakyat Banten menganggap negara melibatkan ormas Bang Hercules, khawatir ada yang salah paham, dianggap itu sebagai sebuah ajakan berperang. Itu yang kita khawatirkan. Loh, kita mah pribumi, mempertahankan tanah airnya, udah nggak mikir menang kalah. Yang akan kita lakukan adalah kita bertindak. Tapi ya semoga itu tidak terjadi hal-hal buruk lah ya. Karena biar bagaimanapun, setiap anak bangsa wajib menjaga kedaulatan bangsa, wajib menjaga ketentraman. Kami sebagai rakyat Banten hanya meminta kesejahteraan, minta keadilan. Keadilan dari apa tadi? Limbah Indah Kiat. Sudah berapa gubernur? Pungli. Sudah berapa puluh tahun berjalan. Dalam konteks limbah Indah Kiat dan pungli, gubernur nggak guna, bupati nggak guna, apalagi camat, Polda dan Polsek nggak guna. Buktikan dulu makanya, Bang Hercules.
Pak Prabowo dengan Partai Gerindanya, sikap mereka para oknum. Kami siap mendukung PIK 2 tanpa dibayar, tanpa diamplopin. Tapi kami ingin meminta rakyat Banten sejahtera. Salam akal sehat dan salam bruter. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, barusan tanggapan dari Bang Maesa yang menanggapi statementnya Bang Hercules. Menurut saya jauh ya dari depan. Yang video di depan itu saya tayangkan. Yang saya khawatirkan statement-statement yang di depan, statementnya Bang Maesa yang seolah-olah mengajak makar warga Banten, itu bisa berbahaya kalau warga di situ menelan mentah-mentah omongannya Bang Maesa. Karena Bang Maesa waktu menanggapi argumentasinya Bang Hercules, itu Bang Maesa menyodorkan 3 permintaan karena menolak. Menyodorkan 3 permintaan. Yang 30.000 itu dan yang lainnya. Dan Bang Maesa sendiri berbicara akan mendukung PIK tanpa dibayar dan tanpa diamplopi. Silahkan mengkritisi, silahkan memprotes tentang apa yang terjadi di sana. Tapi dijaga statementnya, jangan seolah-olah mengajak makar, seolah-olah mau keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi statement yang tadi omongannya Bang Maesa yang menyenggol Maluku dan Papua. Di sana itu yang gugur itu banyak di Papua, itu dari TNI dan Polri. Anda harus mengerti itu. Anda harus melihat itu, jangan melebar ya jauh. Tanpa disadari Anda memprotes tentang PIK, sampai-sampai Anda tidak berpikir bicaraannya Anda kemana gitu loh. Kasihan yang berkorban di sana, yang menjaga keutuhan NKRI, yang menjaga kedamaian NKRI. Kalau mau mengkritisi, memprotes silahkan. Yang saya tidak setuju statement yang pertama tadi, silahkan. Kalau untuk masyarakat silahkan. Anda berhak karena Anda warga negara Republik Indonesia. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.